Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Asib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kuliah syariat Islam dan politik yang kedua. Wajibatu wa mas'uliyatu syu'ubi al-islamiyati nahwal Islam. Wajiban dan tanggung jawab masyarakat muslim terhadap Islam. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dasar-dasar mengenai kewajiban masyarakat muslim terhadap Islam. Pada kesempatan ini kita akan masuk lebih jauh ke dalam pembahasan tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat muslim terhadap Islam, khususnya hubungan antara penguasa dan rakyat dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita membahas secara rinci apa saja kewajiban penguasa dan apa saja kewajiban rakyat, ada 3 persoalan penting yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Di dalam kitab ini dibedakan antara kewajiban dan hak politik. Mengapa disebut kewajiban, bukan sekadar hak politik? Dalam sistem politik modern, berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bernegara seringkali dibahas dengan istilah hak-hak politik. Misalnya, seseorang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan berbagai bentuk partisipasi lainnya. Namun dalam pembahasan kita kali ini digunakan istilah yang sedikit berbeda. Kita tidak hanya berbicara tentang hak, tapi menggunakan istilah kewajiban dan tanggung jawab. Mengapa demikian? Karena menurut kerangka pembahasan yang sedang kita pelajari, apa yang disebut sebagai hak tidak berhenti pada persoalan apa yang boleh saya dapatkan. Lebih dari itu, di dalamnya terdapat unsur tanggung jawab, tuntutan untuk bertindak, dan kewajiban memberikan kontribusi. Jadi, ketika seorang hidup sebagai bagian dari masyarakat, ia tidak hanya mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang lain, ia juga mempunyai kewajiban yang harus ia tunaikan. Dengan kata lain, jangan sampai cara berpikir kita itu hanya berhenti pada pertanyaan, apa hak saya? Tetapi kita juga harus membiasakan diri bertanya, apa kewajiban saya? Apa tanggung jawab saya? Apa yang dapat saya lakukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat? Inilah perubahan sudut pandang yang sangat penting. Hak dan tanggung jawab berjalan bersama. Hak dalam kehidupan bermasyarakat bukan hanya sesuatu yang dinikmati untuk kepentingan pribadi. Dalam perspektif yang sedang kita pelajari, hak juga dapat menjadi sarana untuk menjalankan tanggung jawab terhadap agama dan masyarakat. Karena itu, keterlibatan seorang dalam kehidupan sosial dan politik tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Keterlibatan tersebut harus diarahkan pada kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, yaitu mendukung tegaknya nilai-nilai syariat Islam. Maka ketika seorang memperoleh kesempatan untuk berperan dalam masyarakat, yang perlu dipikirkan bukan hanya apa yang bisa saya peroleh dari posisi ini, tapi juga apa yang dapat saya berikan. Bukan hanya apa yang menjadi hak saya, tapi apa yang menjadi tanggung jawab saya. Dengan demikian, istilah kewajiban dan tanggung jawab sengaja di sini digunakan untuk menegaskan bahwa kehidupan masyarakat tidak dibangun hanya dengan tuntutan hak, tapi juga dengan kesediaan setiap orang untuk melaksanakan kewajibannya. B. Apa yang dimaksud dengan masyarakat muslim? Sekarang kita masuk pada persoalan kedua. Kita menggunakan istilah masyarakat muslim. Lalu muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan masyarakat muslim dan mengapa harus diberi sifat muslim? Secara bahasa, masyarakat itu asy'abu
atau syu'ub, berarti suatu kelompok manusia yang besar, kumpulan manusia banyak yang hidup dalam satu sistem sosial tertentu. Jadi ketika kita berbicara tentang masyarakat, yang kita maksud adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam sebuah tatanan sosial dan mempunyai aturan yang mengatur kehidupan mereka. Itulah masyarakat dalam pengertian yang sebenarnya. Adapun masyarakat Muslim dalam pembahasan ini adalah masyarakat yang terdiri dari umat Islam yang hidup dalam satu tatanan kehidupan tertentu. Namun masyarakat tersebut tidak hanya dipahami sebagai kumpulan individu yang hidup berdampingan, tapi masyarakat disebut masyarakat Muslim karena mempunyai dua unsur utama. Yang pertama, basis masyarakat, yaitu seluruh umat. Unsur pertama adalah masyarakat luas, yaitu seluruh anggota umat Islam. Inilah yang dapat kita sebut sebagai basis masyarakat. Mereka adalah seluruh individu yang menjadi bagian dari umat dan menjalani kehidupan bersama dalam satu tatanan sosial. Jadi, ketika kita mengatakan masyarakat Muslim, jangan kita bayangkan hanya orang-orang yang berada di sekitar pemerintahan atau orang-orang yang memegang jabatan. Tidak semacam itu. Masyarakat Muslim ini yang mencakup seluruh anggota umat. Setiap orang mempunyai kedudukan dan tanggung jawab sesuai dengan perannya. Dua, struktur kepemimpinan dan pemerintahan. Unsur kedua adalah mereka yang menjalankan fungsi kepemimpinan dan pemerintahan. Dalam konsep yang dijelaskan di dalam kitab ini, masyarakat memberikan mandat kekuasaan kepada seorang imam atau penguasa. Bisa juga disebut dengan khalifah atau imam. Kemudian penguasa tersebut dapat memberikan wewenang kepada para pembantunya, seperti para menteri, pejabat, gubernur, hakim, dan pihak-pihak lain yang menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian terbentuklah struktur kepemimpinan yang menjalankan fungsi politik dan pemerintahan. Kalau kita sederhanakan, kita dapat menggambarkan seperti ini. Kumpulan masyarakat luas terdiri dari rakyat atau pihak yang diperintah, dan dari sini lahir struktur kekuasaan. Kemudian struktur kekuasaan itu para penguasanya dan para pejabatnya yang menjalankan pemerintahan. Tetapi perlu kita pahami, keduanya bukan dua kelompok yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan. Keduanya, rakyat dan penguasa, masing-masing mempunyai kedudukan, mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. C. Mengapa pembagian ini penting? Pembagian ini penting karena pembahasan kita selanjutnya akan berangkat dari prinsip bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada penguasa. Penguasa memang mempunyai tanggung jawab karena ia memegang kekuasaan dan mengurus kepentingan masyarakat. Tapi masyarakat juga mempunyai tanggung jawab karena mereka merupakan bagian dari umat dan kehidupan bersama. Jadi kita tidak boleh membangun pemahaman seolah-olah kalau syariat belum terlaksana, semuanya adalah kesalahan penguasa. Dan sebaliknya, kita juga tidak tepat jika mengatakan semua tanggung jawab berada di tangan rakyat. Dalam kerangka pembahasan yang sedang kita pelajari ini terdapat dua tanggung jawab bersama, dengan kadar dan bentuk yang berbeda sesuai dengan kedudukan masing-masing. Karena itu pembahasan selanjutnya akan dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kewajiban dan tanggung jawab penguasa. Kita akan melihat apa yang menjadi tugas seorang pemimpin, seorang pejabat, penguasa, apa tanggung jawabnya terhadap masyarakat, dan bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dalam kerangka syariat. Kedua, kewajiban dan tanggung jawab rakyat atau masyarakat yang diperintah. Kita akan melihat bagaimana masyarakat berperan dalam menjaga nilai-nilai Islam, memberikan nasihat, mendukung kebaikan, serta menjalankan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, hubungan antara penguasa dan rakyat tidak semata-mata hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah,
tapi merupakan hubungan tanggung jawab dalam sebuah kehidupan bersama. D. Siapa yang bertanggung jawab atas tidak diterapkannya syariat Islam? Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan masyarakat Muslim, sekarang kita sampai pada persoalan ketiga, dan ini merupakan persoalan yang sangat penting. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab ketika syariat Islam tidak diterapkan dalam suatu negeri Muslim? Pertanyaan ini bukan persoalan sederhana, sebab ketika kita melihat sebuah masyarakat yang tidak menerapkan syariat Islam, kita mungkin langsung bertanya, siapa yang salah? Apakah penguasa? Apakah para pejabat? Apakah para hakim? Ataukah seluruh masyarakat? Dalam pembahasan ini terdapat beberapa pandangan. Satu, pandangan pertama, penguasalah yang bertanggung jawab. Pendapat pertama ini mengatakan bahwa penguasa merupakan pihak yang bertanggung jawab. Pendapat ini cukup mudah dipahami. Penguasa berada di puncak kekuasaan. Ia mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan, membuat aturan-aturan, mengatur pemerintahan, mengangkat pejabat, menentukan arah negara, dan menjalankan berbagai keputusan menyangkut kehidupan masyarakat. Karena itu, apabila seorang penguasa mempunyai kemauan yang kuat untuk menerapkan syariat Islam dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya dengan sungguh-sungguh, maka ia mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan yang luas. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan penguasa sangat menentukan arah kehidupan suatu negara. Ketika penguasa menghendaki kebaikan dan menggunakan kekuasaannya untuk kemaslahatan, pengaruhnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Sebaliknya, ketika kekuasaan digunakan secara tidak tepat, dampaknya juga dapat meluas kepada kehidupan masyarakat. Namun, apakah berarti hanya penguasa yang bertanggung jawab? Di sini muncul pendapat kedua. Pendapat kedua ini mengatakan bahwa tanggung jawab juga berada pada orang-orang yang secara langsung menjalankan pemerintahan. Misalnya para hakim, para pejabat, gubernur, pelaksana kebijakan, dan pihak-pihak lain yang mempunyai tugas menjalankan pemerintahan. Mengapa mereka yang dianggap bertanggung jawab? Karena sebuah keputusan tidak akan menjadi kenyataan hanya dengan adanya perintah dari penguasa. Ada proses pelaksanaan. Harus ada orang yang menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Ada aparat yang menjalankan hukum, ada hakim yang memutuskan perkara, ada pejabat yang mengelola urusan masyarakat, dan lain sebagainya. Karena itu, orang-orang yang berada dalam struktur pemerintahan juga mempunyai tanggung jawab sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing. Namun, sekali lagi muncul pertanyaan, apakah tanggung jawab hanya berhenti pada penguasa dan para pejabat pemerintahan? Dalam pembahasan yang sedang kita pelajari, jawabannya adalah tidak. Tidak. Pendapat ketiga menyatakan bahwa tanggung jawab terhadap penerapan syariat Islam tidak hanya dibebankan pada satu kelompok, tapi merupakan tanggung jawab seluruh umat. Artinya tanggung jawab ini mencakup dari masyarakat paling bawah sampai tingkat kepemimpinan paling tinggi. Inilah prinsip penting yang harus kita pahami. Islam dalam kerangka pembahasan ini membutuhkan dua unsur yang saling melengkapi. Umat yang membawa dan menjalankan Islam, dan kekuasaan yang melindungi serta memberi ruang bagi pelaksanaannya. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Masyarakat tidak bisa mengatakan, ini semua urusan penguasa, kami tidak mempunyai tanggung jawab, tidak bisa seperti itu. Demikian pula penguasa tidak semestinya mengatakan, ini urusan rakyat, pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab, tidak bisa seperti itu. Keduanya mempunyai tanggung jawab, meskipun bentuk dan kadar tanggung jawabnya berbeda sesuai dengan kedudukan masing-masing. Jadi, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang bersifat bersama. Disinilah kita menemukan sebuah prinsip penting, yaitu penerapan syariat Islam merupakan tanggung jawab bersama
Tetapi setiap orang bertanggung jawab sesuai dengan posisi dan kemampuannya. Seorang penguasa bertanggung jawab karena ia memiliki kekuasaan. Seorang pejabat bertanggung jawab karena ia memiliki kewenangan tertentu. Seorang hakim bertanggung jawab karena ia memiliki tugas dalam memberikan keputusan hukum. Seorang ulama bertanggung jawab karena ia mempunyai ilmu dan kemampuan untuk menjelaskan agama. Dan masyarakat luas juga mempunyai tanggung jawab sesuai kemampuan dan kedudukannya. Jadi, tanggung jawabnya bersifat kolektif, tetapi pelaksanaannya bersifat proporsional. Tidak semua orang mempunyai kekuasaan yang sama. Tidak semua orang mempunyai ilmu yang sama. Tidak semua orang mempunyai kewenangan yang sama. Karena itu, tidak mungkin kewajiban setiap orang dibuat sama persis. Akan tapi, setiap orang mempunyai bagian tanggung jawab yang harus ditunaikan. Prinsip umat membawa, kekuasaan melindungi. Kalau kita ingin memahami gagasan ini dengan sederhana, kita dapat menggunakan suatu gambaran. Islam membutuhkan umat yang membawa nilai-nilainya dalam kehidupan. Tapi pada saat yang sama, Islam juga membutuhkan kekuasaan yang mampu melindungi dan mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai tersebut. Maka, umat tanpa kekuatan yang melindungi menghadapi banyak kesulitan dalam mewujudkan aturan kehidupan secara menyeluruh. Sebaliknya, kekuasaan tanpa umat yang memiliki kesadaran Islam juga tidak akan menghasilkan kehidupan Islam yang hidup dan nyata. Karena itu, keduanya harus saling melengkapi. Penguasa menjalankan tanggung jawabnya, masyarakat menjalankan tanggung jawabnya, para ulama juga menjalankan tanggung jawab keilmuannya. Sedangkan para pejabat menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Dan seluruh anggota masyarakat memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Landasan tanggung jawab. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita kenal, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini memberikan satu gambaran yang sangat luas tentang tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwa hanya seorang kepala negara yang bertanggung jawab. Beliau memberikan tanggung jawab kepada setiap orang sesuai dengan wilayah yang berada di bawah tanggung jawabnya. Karena itu, ketika kita berbicara tentang penerapan syariat Islam, kita harus menghindari cara berpikir yang terlalu sederhana. Jangan hanya bertanya siapa yang berkuasa, tapi juga bertanya siapa yang mempunyai tanggung jawab. Dan jawabannya, setiap orang mempunyai tanggung jawab sesuai dengan kedudukan, wewenang, ilmu, dan kemampuannya. Mengapa pembahasan ini penting? Kalau kita hanya menyalahkan penguasa, kita berpotensi melupakan tanggung jawab masyarakat. Kalau kita hanya menyalahkan rakyat, kita juga berpotensi melupakan tanggung jawab penguasa. Padahal kehidupan masyarakat adalah sebuah sistem yang saling berhubungan. Karena itu, pembahasan dalam bab ini kemudian dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, wajibatu wa mas'uliyatul hukam. Wajiban dan tanggung jawab para penguasa. Insya Allah kita akan bahas siapa yang layak menjadi penguasa, apa syarat-syaratnya, apa tugasnya, apa batas kekuasaannya, dan kepada siapa ia bertanggung jawab. Yang kedua, wajibatu wa mas'uliyatul mahkumin. Wajiban dan tanggung jawab rakyat atau masyarakat yang diperintah. Dan insya Allah kita akan membahas bagaimana masyarakat memberikan dukungan, nasihat, ketaatan, pengawasan, dan kontribusi dalam kehidupan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.